Akhir-akhir ini gue lagi sering nonton YouTube tata kota nih. Channel-channel kayak Not Just Bikes, RM Transit, City Beautiful, dan semacamnya lah. Topiknya menarik, tata kota tapi ada ekonominya gitu. Dan gue baru tahu ternyata Amerika itu tata kotanya buruk. Bahkan nggak sedang, tapi buruk. Amerika buruk, Kanada buruk. Intinya semua Amerika Utara, tata kotanya itu super buruk. Jadi bukan buruk doang ya, tapi super buruk. Kita kan kemakan soft power Amerika. Kita ngira Amerika ini the best ever gitu. Semua halnya bagus. Padahal enggak. Banyak kawasan-kawasan di Amerika yang banyak pecandunya. Di Amerika bahkan buat pedestrian pun nggak ramah. Jalan kaki susah di sana. Subway-nya bagusan MRT di Jakarta bahkan. Seburuk itu. Tuh buat sekali Amerika buruk ya. Ya ada bagusnya. Ada beberapa negara bagian yang bagus. Tapi overall nih nggak bagus. Apalagi kalau dibandingin sama kota-kota di Eropa. Kayak Amsterdam. Kalau lu bandingin Amsterdam sama New York itu jauh banget. Ya kalau bandingin New York sama Jakarta mungkin masih debatable lah. Tapi kalau bandingin Eropa sama Amerika itu jauh. Terutama Eropa yang kayak Belanda, Skandinavia, Jerman itu jauh banget. Contoh di Amerika itu mereka punya sistem zonasi. Ya semua negara punya sistem zonasi. Cuman di Amerika sistem zonasinya lebih absurd. Jadi kalau di Amerika, terutama Amerika pinggiran nih, di suburbannya Amerika, ya anggaplah kayak kalau di Jakarta ini kayak BSD-nya gitu. Mereka itu punya zonasi yang kalau ditentukan itu zonasi perumahan, maka harus perumahan semua tanpa ada warung, tanpa ada sekolah sama sekali. Pure harus semuanya perumahan. Itu terkesan rapih, tapi nggak efektif. Jadi misalkan ada sebuah kelurahan nih, setengahnya itu perumahan digabungin, perumahan semua. Nah nanti di mana tempat belanja keperluan sehari-harinya? Di mana Indomaretnya? Ada, tapi di ujung kelurahan satu lagi. Jadi semua orang di perumahan ini, di kelurahan ini nih yang gede itu, mereka itu harus semuanya bareng-bareng menuju Indomaret yang di ujung tadi. Kalau mau belanja keperluan sehari-hari. Nah itu bikin macet. Bayangin semua orang di perumahan harus naik mobil ke Indomaret yang sama. Jadi ya begitu, di sebuah kelurahan dibagi itu ada zona komersial yang boleh ada Indomaretnya, boleh ada bioskop, boleh ada mallnya. Tapi sebagiannya itu ada area perumahan yang emang harus perumahan doang, nggak boleh ada apa-apa selain perumahan. Kalau di Indonesia nih ya, kita kan punya sekolah tersebar di mana-mana. Di gang ini sekolahnya di sebelah timur, gang yang ini sekolahnya di sebelah barat. Karena kebetulan Jakarta udah telanjur kebangun, nggak ada zonasinya. Jadi orang-orang ini kalau tinggal, hidupnya itu tujuannya itu kepencar-pencar. Orang yang di kelurahan A tujuannya ke timur kalau mau sekolah, orang kelurahan B tujuannya kalau mau sekolah ke barat. Jadi nggak bikin macet. Simpelnya kayak begitu. Terkesan gak rapi tapi gak macet. Justru yang di kelompok-kelompokan itu, yang sekolahnya cuma satu, yang semuanya harus ke sana bareng-bareng, itu yang bikin macet. Di Indonesia yang dibikin zonasi juga ada. Gue gak enak buat nyebut daerah mana. Cuma ada daerah di Jabodetabek yang kalau lu lihat tuh terkesan rapi, tapi aneh. Perumahan dikumpulin satu, perumahan semua. Nanti daerah komersil, mall, sekolah, kampus dikumpulin satu semua. Ujung-ujungnya itu kota, pasti gak bisa buat jalan kaki karena terlalu jauh. Dari rumah mau ke kampus gak mungkin jalan kaki. Beda sama di UI contohnya. Di UI ya UI gede, tapi kan di pinggirannya banyak perumahan-perumahan warga juga. Di daerah Jabodetabek yang gak gue sebut itu jalan kaki gak mungkin karena terlalu jauh. Pasti macet daerahnya. Dan pasti macetnya lebih dari Jakarta di hari-hari tertentu. Itu udah gue buktiin. Di daerah itu kalau naik mobil macetnya luar biasa. Karena emang sistem zonasinya itu kayak di suburban Amerika. Rapi, keren, tapi gak bisa jalan kaki, gak ada public transport, dan pasti macet. Di daerah tersebut ya, ada 10 klaster perumahan yang kalau dia pengen beli risol, dia harus ke pasar yang ada di ujung sana, yang semua orang 10 klaster perumahan ini emang harus ke pasar situ aja. Karena pasarnya cuma satu itu aja. Begitupun gerejanya, begitupun masjidnya, begitupun sekolahnya. Makanya setiap sholat Jumat itu parkiran masjidnya sampai keluar-keluar. Kenapa? Karena semuanya dibikin zonasinya serapi itu. Semua orang tempat tujuannya terkonsentrasi di tempat yang sama. Itu bahayanya, itu salahnya. Di suburban Amerika memang itu kotanya didesain untuk perluan mobil. Jadi car centric banget, jalan kaki tidak mungkin. Bahkan trotoarnya kadang-kadang nggak nyambung. Ada trotoar tiba-tiba putus. Orang mau jalan kan jadi bingung. Jadi memang di Amerika itu lebih mobil dibanding Indonesia. Jadi kalau dibilang, oh Amerika kan negara maju, pasti mereka naik angkutan umum kan? Enggak. Ya kalau di New York, di kotanya masih mending lah. Masih bisa naik begitu-gitu. Tapi kalau di suburbannya nggak bisa. Ya nggak heran di Amerika itu banyak yang obesitas. Karena emang kotanya didesain buat mobil, bukan buat jalan kaki. Beda sama di Skandinavia, di Amsterdam, di Inggris. Semua orang jalan kaki. Karena emang kotanya didesain buat jalan kaki. Angkutan umumnya dibikin terintegrasi. Ada lagi sebuah undang-undang bodoh di Amerika yang mewajibkan kalau misalnya lo bikin ruko nih, ruko lo ini muat sekitar kapasitasnya kalau dihitung-hitung 100 orang misalnya. Nah lo itu diwajibkan untuk bikin slot parkiran 4 kali lipat dari kapasitas gedung lo itu. Lo bikin restoran, kalau dihitung-hitung kapasitasnya muat 20 orang misalnya. Nah lo mesti diwajibin bikin 3-4 kali lipat slot parkiran buat mendirikan restoran lo. Kan aneh. Itu ngebuat di Amerika itu banyak banget parkiran-parkiran gak jelas. Parkiran-parkiran ini itu ngebuat akhirnya jalan kaki
kaki jadi makin nggak mungkin lagi. Kalau lu jalan kaki di trotoar nih misalnya nih, lu mau ke restorannya itu lu mesti melalui parkiran besar yang besar banget sampai bikin jauh banget jadinya. Udah gitu itu parkiran pasti nggak ada pohonnya karena aspal semua, namanya juga parkiran kan buat parkir. Beda sama kita di Indonesia nih, masih belum ada hukum berapa slot parkirannya. Makanya kalau dari trotoar mau ke rukonya, mau ke restorannya, jalannya nggak terlalu jauh. Kalau di Amerika di suburban terutama tuh jalannya jauh banget gara-gara parkirannya mesti gede, mesti memenuhi 3 sampai 4 kali lipat kuota gedungnya. Yang bikin siapa? Yang bikin ya tipu-tipu industri otomotif, oligarki otomotif di sana, bikin Amerika sekar-sentrik mungkin, senyaman mungkin buat orang bawa mobil supaya mobilnya laku. Nah ini konspirasi, ini nyata, ini konspirasi yang nyata ini. Kalau ngomongin negara-negara maju, Amerika itu merupakan negara maju yang warganya jalan kaki paling sedikit on average per day-nya. Kalau ngomongin Hong Kong 5.000 sampai 6.000 sehari, Singapura 5.000-an, Amerika cuma 3.000 sehari, cuma 3.000-an on average-nya. Bahkan Malaysia aja itu hampir 4.000. Jadi Malaysia itu lebih baik dibanding Amerika kalau kita ngomongin indikator jalan kaki per hari para warga-warganya tuh. Amerika setara dengan Indonesia, sama-sama 3.000-an. Jadi sebenarnya Indonesia nggak buruk-buruk amat. Kita selevel sama Amerika di bidang masalah indikator jalan kaki warga-warganya. Jadi nggak buruk, Indonesia lumayan nih. Jepang 6.000-an langkah, Cina 6.000-an langkah. Cina jangan dikira jelek. Lu kalau ke Cina itu semua terintegrasi. Kalau kita jalan kaki sehari itu di bawah 5.000 on average-nya nih, misal katakan dalam seminggu lo jalan itu rata-rata cuma 3.000 langkah per harinya, itu dihitung sebagai kurang gerak. Jadi kalau mau dibilang geraknya cukup, itu minimal paling enggak on average 5.000 langkah lah. Jadi nggak heran orang Amerika itu obesitas. Kenapa? Dibohongin sama industri fast food, plus juga dibohongin sama industri otomotif. Obesitas lah mereka. Konspirasi. Bayangin ya, based on data 2016, Amerika itu merupakan negara dengan obesitas tertinggi nomor 11 di dunia. Nih listnya nih. 10 di atas Amerika itu negara-negara Oceania semua. Negara Oceania sama Karibia tuh. Nauru, Cook Island, Palau, Marshall Island, Tuvalu, Tonga, Samoa, Kiribati, Mikronesia. Ini kayak semua Oceania nih. Baru tiba-tiba di posisi 11 ada Amerika Serikat. Bayangin. Kalau negara Oceania, negara pulau-pulau kecil, wajar kalau obesitas. Ya nggak wajar juga sih, tapi wajar karena emang mau gerak kemana, emang daerahnya kecil-kecil. Ini Amerika negaranya gede banget, lebih dari Indonesia, tapi mereka obesitasnya nomor 11 di dunia based on data ini, data 2016 nih. Bukan gara-gara cuacanya panas. Banyak orang bilang di Indonesia jalan kaki nggak bisa gara-gara kan mataharinya panas banget. Lah di Amerika lebih parah lagi, langkah kaki cuma 3.000, obesitas tinggi banget. Ini bukan perkara cuaca. Di Jepang pun saat summer itu panas banget, tapi tetap aja orang jalan kaki karena public transportnya terintegrasi, karena emang kotanya didesain untuk jalan kaki, karena naik mobil emang dibikin susah. Ya ini buktinya. Kalau di Eropa itu dibikin mix zoning. Daerahnya itu dibikin mix zoning. Jadi nggak zonasi khusus perumahan doang, tapi dibikin bisa aja ini perumahan depannya ada sekolah, bisa aja. Ini rumah tiba-tiba depannya ada warung, bisa aja karena mix zoning. Dibikin ya mix. Supaya apa? Supaya emang orang bisa tinggal di situ-situ aja gitu loh. Supaya nggak bikin macet. Ya tadi kan gue bilang juga kalau di Jakarta, di daerah-daerah yang tumbuh secara alami, bukan tumbuh karena developer gitu, yang tumbuh secara natural gitu, itu pasti mix zoning juga. Ada gang perumahan, ada sekolah, ada gang perumahan, ada warung. Memang mix zoning, natural emang. Tapi banyak juga daerah-daerah yang tidak natural, yang buatan developer, yang kebetulan memang dibikin zonasi-zonasi. Ada 10 klaster, 20 klaster digabungin, baru ujungnya semua orang sekolah di ujung sana. Jadi nggak mungkin jalan kaki. Ada juga yang begitu. Oh bang, tapi kan meskipun dibikin zonasi-zonasi kan mereka bisa nge-gym kalau mau sehat. Mereka kan bisa jogging di komplek. Kan klaster orang-orang kaya bisa jogging di komplek-kompleknya tuh. Betul, bisa nge-gym, bisa treadmill, bisa jogging di kompleknya. Betul, tetapi kalau lo bandingin yang namanya nge-gym dan jalan kaki ke tempat tujuan itu beda. Kalau nge-gym, nggak semua orang bisa nge-gym. Kalau treadmill, nggak semua orang demen treadmill. Bosan juga treadmill, nggak ada tujuannya. Kalau jogging di komplek, hujan dikit kita cancel, nggak mood dikit kita cancel, kita tunda. Tapi kalau jalan kaki ke tempat tujuan, jalan kaki setiap hari ke kantor, itu mau panas, mau hujan, karena emang tujuan kita mau ke kantor, ya terpaksa jalan kaki juga. Jadi beda. Kenapa orang Amsterdam jalan kaki terus? Apakah gara-gara banyak tempat joggingnya? Enggak. Karena mereka kalau ke kantor naik sepeda. Karena emang naik sepeda ke kantor gampang di Amsterdam. Jadi bukan karena mereka banyak gymnya. Tidak semua orang bisa nge-gym. Banyak orang nge-gym jadi investor doang, nggak pernah datang ke gymnya. Betul kan? Lu tidak bisa membandingkan orang yang sehat karena kegiatan sehari-hari dengan orang yang sehat karena emang dia nge-gym. Beda itu konsepnya. Yang nge-gym gampang kita cancel kalau lagi nggak mood, lagi hujan. Sementara yang emang sehari-harinya mesti jalan kaki ke tempat tujuan, itu pasti terpaksa setiap hari jalan kaki. Jadi pasti lebih sehat. Ya oke lah kalau emang dia nge-gymnya memang
gym freak memang gila nggak pernah bolong, ada yang begitu, ya itu oke lah. Tapi kan nggak semua orang bisa begitu dan majority orang nggak bisa begitu. Kalau ngomongin public transport yang terintegrasi, Swiss itu bahkan di desa kecilnya, di desa yang orangnya cuma 100.000 orang doang untuk penduduknya, itu kereta di sana lewat 30 menit sekali. Bayangin, kita di Jakarta nih LRT tuh lewat di Kuningan yang penduduknya nggak tahu berapa juta, itu kalau siang-siang lewatnya 15 menit sekali. Nah di Swiss, desa yang cuma 100.000 orang penduduknya, keretanya lewat 30 menit sekali. Itu perbandingannya tuh sejumbo itu tuh. Ya armada perlu banyak, meskipun daerah kecil kata dia di Swiss, tetap perlu lewat 30 menit sekali. Supaya apa? Supaya orang nggak ragu-ragu buat naik angkutan umum. Kalau dibikin 2 jam sekali kan orang jadi males, orang naik mobil nanti. Yang lucu di Jakarta, kenapa dibikin 15 menit sekali kalau siang-siang di LRT tuh? Ini kan di kota Jakarta, bahkan di Kuningan loh. Lo mesti bikin kayak MRT. MRT itu menurut gue bagus. MRT itu maksimal 10 menit. Better daripada LRT. Bagus MRT tuh. Contoh lagi TJ. TJ itu kalau siang-siang di banyak rutenya itu bisa 30 menit sekali. Kelamaan 30 menit. Iya gua paham. Gua paham 30 menit karena emang naik sedikit. Bahkan udah 30 menit aja masih sepi bisnya. Paham gua. Tapi memang perlu pengorbanan gitu. Lo mesti bikin banyak armadanya supaya nyaman, supaya orang nggak nunggu, nggak buang waktu, supaya orang mau pakai itu bisnya. Ini emang kayak ayam sama telur. Jadi bingung, banyakin armadanya dulu atau banyakin penumpangnya dulu. Tapi ya kalau ngomong pemerintah mau berkontribusi ya banyakin armadanya dulu. Memang jadi beban biaya, tapi ini penting supaya orang-orang yang mau berbondong-bondong naik bis Transjakarta. Karena kalau siang-siang gue mesti nunggu 30 menit, ya gue nggak mau. Mending naik mobil kan. Banyak armada juga supaya apa? Supaya nggak desek-desekan. Kalau kita lihat tuh kereta dari Sudirman ke Cikarang setiap harinya di jam pulang kerja, itu kan kayak sarden. Memang karena banyak banget yang pakai ya. Ya itu anehnya sih. Penumpangnya udah banyak, tapi tetap aja armadanya kurang. Ya mesti dibanyakin. Negara maju itu bukan di mana saat orang miskin bisa beli mobil, bukan itu indikatornya. Negara maju itu adalah saat di mana orang-orang kaya udah nggak naik mobil lagi. Ada orang kaya, tapi tetap aja kalau dia pergi ke tempat tujuannya, dia naik public transport. Nah itu indikator negara maju. Bukan saat di mana orang miskin bisa kredit mobil, bukan. Itu masih negara berkembang namanya. Sekarang Jakarta udah cukup keren, banyak orang kaya naik MRT. Kalau dulu kan orang kaya ogah naik KRL kan. Kalau sekarang orang kaya udah naik MRT, keren. Ini perkembangan kemajuan yang luar biasa. LRT, KRL, TJ masih banyak PR-nya betul. Tapi ya kita udah menuju jalan yang benar ini. Dulu gue pernah ke Cina. Cina itu meskipun image-nya dulu belum negara maju ya. Ini dulu nih sekitar tahun 2016 lah. Tapi emang semua tempat di Beijing tuh, di kotanya, di pusat kota tuh, di pusat kota Beijing nggak ada yang bolong. Semuanya bisa lu tuju pakai kereta bawah tanah. Kalau nggak pakai kereta bawah tanah nyambung ke bis. Intinya nggak ada yang bolong. Nah Jakarta juga mesti dibikin begitu ke depannya. Nggak cukup hanya karena ada MRT Fatmawati, terus Antasari nggak ada MRT-nya. Nggak cukup karena mesti dibikin semua daerahnya nggak bolong. Kayak di Inggris tuh nggak ada yang bolong. Di Inggris itu semua bisa dicapai dengan transportasi yang enak, bukan terpaksa ya. Kalau di sini kan buat gue naik KRL masih terpaksa karena masih suwe itu, masih apek. Tapi ya lumayan lah ada. Tapi kalau di Inggris, di Jepang, di Cina, bahkan di Cina tadi ya, itu udah nggak ada yang bolong. Makanya harusnya daripada kita bikin flyover Antasari, daripada kita bikin flyover Casablanca, mendingan itu jalan tuh dibikin jadi MRT atau LRT. Bang, tapi kan MRT itu mahal. Masa lu banding sama flyover sih? Ya bener, MRT itu bikinnya lebih mahal. MRT itu biayanya 5 kali lipat bikin flyover Antasari tuh. Betul, biaya 5 kali lipat. Ngebangunnya lebih lama, tapi kapasitasnya lebih dari 5 kali lipat. Kapasitasnya tuh mungkin tuh, kalau dibandingin tuh, ntar gue bikin video sendiri lah. Antasari itu panjang 5 km. 5 km itu kalau dijajarin 2 ruas, itu cuman 2000 mobil. 2000 mobil kalau dihitung berapa orang, paling mentok 4000 orang. Kita anggaplah kita dermawan, kita asumsikan per mobil 2 orang, itu pun udah dermawan. Kebanyakan satu mobil 1 orang. 4000 orang dimuat di 5 km. Tapi kalau lu pakai MRT 100 meter panjangnya, 6 gerbong itu bisa muat 1000 orang dengan nyaman. Kalau mau dibikin sumpek 2000 orang bisa. Jadi bayangin tuh, 400 meter MRT itu setara dengan 5 km flyover. Jadi nggak bisa dibandingin. Jadi ya kedepannya Jakarta mesti dibikin nggak ada yang bolong. Nah kalau udah nggak ada yang bolong, baru tuh orang kaya pada berbondong-bondong naik angkutan umum.
Contoh lagi di Singapura. Nih lu semua yang nonton nih, kalau di Jakarta ngelihat TJ, lu pada najis kan? Lu pengen naik mobil kan? Tapi begitu lu ke Singapura, lu naik MRT semua. Jawaban lu apa? Jawaban lu MRT-nya enak bang. Kedua, naik mobil mahal, iya kan? Nah itu yang mesti dibikin di Jakarta. Naik MRT harus dibikin enak. Jangan sampai ada jalan yang bolong nggak ada MRT-nya. Kedua, naik mobil harus dibikin nggak enak. Di sini kita kan munafik. Kita munafik. Lu bilang nggak pengen macet, tapi lu dibikin ganjil genap aja ngamuk. Dibikin ganjil genap. Oh pada bilang kita dizolimi. STNK bayarnya full tapi cuma boleh pakai nggak setiap hari. Ada ganjil genapnya. Kita kan munafik. Kalau di Inggris itu dibikinnya ERP, road pricing, congestion pricing. Kayak zaman dulu Ahok pernah pengen bikin tuh di Sudirman, cuman nggak jadi karena orang pada ngamuk kan. Ahok itu kan dulu ngerubah 3-in-1 yang dipikirnya nggak efektif. Ya menurut gue juga 3-in-1 itu nggak jelas ya. 3-in-1 dirubah menjadi ERP, congestion pricing, road pricing. Orang pada ngamuk, akhirnya nggak jadi. Akhirnya diganti dengan ganjil genap. Ya ganjil genap lebih baik dibanding 3-in-1. Tapi kalau mau yang paling the best, kita ngikutin negara luar aja yang sudah terbukti. Kalau negara maju, pakainya road pricing. Kayak zamannya Ahok, ERP, mesti bayar. Kita kalau nggak punya duit, jangan play victim. Biar aja orang-orang kaya bayar itu dendanya. Masuk ke Sudirman bayar 40.000, biarin aja orang kaya bayar. Nanti kan duitnya buat lo juga. Duitnya itu yang terkumpul dari ERP, dari road pricing, itu bakal dipakai buat ngebenahin public transport. Ngebenahin public transport butuh duit. Tadi kan kita bahas bikin flyover Antasari dan bangun MRT untuk panjang yang sama, itu biayanya 5 kali lipat. Kita butuh duit. Dari mana duitnya? Pajakin orang kaya. Jangan kita play victim. Gua ngantor di Blok M. Buat gua Blok M itu udah kawasan yang super maju. Naik TJ bisa, naik bis dari Cilengsi nyampe sini bisa nggak pakai transit. Ada terminal soalnya. Jadi kalau TJ ada CSW itu di Blok M. Kalau terminal bis-bis dari luar kota pun ada di terminal Blok M. MRT ada. Naik KRL ada nggak? Ada di Kebayoran jauh dikit. Jaklingko ada nggak? Ada jelas. Buat gue kalau di Jaksel ya, Blok M ini merupakan kawasan yang paling maju peradabannya. Di kawasan Blok M Square mau jalan kaki super mudah, super nyaman, selevel lah sama Sudirman. Kalau emang nanti presiden yang kepilih ini mau ngurangin beban biaya BPJS, kita mesti bikin banyak kawasan seperti Blok M Square yang gampang buat jalan kaki. Semakin orang jalan kaki, maka semakin turun orang yang kena obesitas, diabetes, stroke, serangan jantung. Nah itu ujung-ujungnya akan ngurangin beban negara buat bayar BPJS. Iya kan? Makanya harusnya persepsi orang naik public transport itu bukan gara-gara kismin. Naik public transport itu justru karena pengen sehat. Sehat tuh mahal. Ini gratis lagi jalan kaki. Naik public transport itu murah, nggak ada mahal-mahalnya. Kalau contoh katakan gue nih, kalau gue naik public transport hanya karena ngejar murah, ya gue nggak peduli. Gue ada uang buat beli bensin, buat bayar parkir. Tapi kalau gue mindsetnya jalan kaki itu gara-gara pengen dapat sehatnya, pengen kurus gitu ya, nah itu baru gue tertarik tuh. Karena sehat mahal, karena kurus juga nggak mudah. Mau kurus meskipun disuntikin pakai suntikan meso tuh, suntikan kurus, nggak gampang juga. Nah jalan kaki itu lebih efektif buat gua buat ngurusin badan. Terbukti gua udah turun lumayan nih jalan kaki. Tapi emang kalau di Jakarta yang siap, yang ready buat jalan kaki itu baru Jakpus sama Jaksel. Jakpus pun ya mungkin baru setengahnya lah. Nunggu LRT fase 2 baru tuh Jaktim juga bakalan jadi beradab tuh. Kita semua bisa naik MRT, LRT, TJ kemana-mana ke depannya. Intinya kalau mau ngilangin macet, solusinya nggak mungkin nambahin ruas jalan. Di seluruh dunia, dari Amerika sampai ke Australia, setiap nambahin ruas jalan, maka akan selalu tambah macet. Karena nambahin ruas jalan, kayak kita bikin flyover Antasari, itu ngajakin orang buat bawa mobil. Lu bayangin di flyover Antasari, setiap jam pulang kerja ke arah Cilandak, itu macetan di flyover dibanding di bawah. Lucu kan? Flyover dibikin supaya cepet, nggak ada hambatan, nggak kena lampu merah. Tapi anehnya yang di flyover lebih macet dibanding yang di bawah. Itu udah merupakan sebuah bukti. Mau lu pakai jurnal, mau pakai studi manapun, mau pakai fakta, jawabannya pasti sama. Nambahin ruas jalan cuman bikin macet makin parah. Kalau mau ngilangin macet, jawabannya cuma satu. Jawabannya public transport.